إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama i'tikaf bainal isya'ain yaitu antara maghrib dan isya, dengan mempelajari bersama hadis serta ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu yaumin wa lailatin alfu rahmatin tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una rahmatan lil ulama wa talibil ilm war rahmatul wahidatu li sairin nas." Rasulullah SAW bersabda, setiap hari siang ataupun malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat sebanyak 1999 itu dibagikan khusus oleh Allah untuk para ulama dan para pencari ilmu, dibagikan khusus kepada umat Nabi Muhammad yang mereka mengajar ataupun belajar ilmu. Warahmah wahidah, dan satu rahmat dibagikan kepada seluruh manusia yang lain. Karena itu hadirnya kita di majelis ilmu yang semacam ini adalah keberuntungan yang besar, dan itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kucuran rahmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat tersebut insyaallah kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah di dunia sampai akhirat, selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian kita masuk ke hadis yang al-hadisut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah ini adalah julukan beliau. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk ke hadis, seperti biasa kita akan membahas sedikit cerita dari sahabat yang meriwayatkan, agar kita bisa mengambil teladan dari sejarah hidup beliau-beliau. Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis bi ijma'il ulama. Jadi kalau ditanya sahabat Nabi paling banyak jumlah hadis yang diriwayatkan siapa? Yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi tak lain adalah ini, beliau Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr.
Ini bukan hanya pendapat dari satu atau dua ulama, tapi bi ijma'il ulama, dengan ijma'nya para ulama, kesepakatan seluruh ulama, hadis yang paling banyak, nomor satu terbanyak yang meriwayatkan hadis dari semua sahabat Nabi adalah Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhir radhiyallahu anhu. Beliau ini dijuluki Abi Hurairah, yang berarti ayahnya kucing kecil. Nah, itu ceritanya suatu ketika beliau itu membawa kucing kecil di lengan baju beliau, dimasukkan di lengan baju beliau. Kucing kecil, lengan bajunya agak besar. Kemudian saat itu beliau masih muda, dilihat oleh Nabi, dan Nabi bertanya, "Ma hadhi, apa ini wahai Abu Hurairah?" Maka beliau menjawab, "Hirratun, ini kucing wahai Nabi." Maka kemudian Nabi menjawab, "Ya Aba Hurairah, wahai ayahnya kucing kecil." Semenjak itu beliau terkenal dengan nama Abu Hurairah. Nih, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhir, terkenalnya Abu Hurairah. Panggilan-panggilan semacam ini itu biasa menunjukkan sayang, menunjukkan keakraban. Sayyidina Abu Bakar juga disebut Abu Bakar, ayahnya perawan kalau diartikan. Karena semua istri Nabi itu janda semua kecuali satu, Siti Aisyah, yang tak lain adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau dijuluki Abu Bakar, ayahnya perawan. Dan itu yang paling terkenal, nama aslinya malah tidak dikenal, jarang yang tahu. Dan seterusnya, banyak julukan-julukan yang diberikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, yang mana julukan itu semua tak lain adalah menunjukkan perhatian Nabi dan keakraban Nabi dengan para sahabatnya. Kalau kita punya teman akrab kan biasanya dijuluki, oh ini nak julukane, saling menjuluki. Nah, itu adalah bentuk keakraban, dan Nabi juga seperti itu. Yang penting julukan-julukan yang bagus. Anak koncone senengane gundul dijuluki tuyul. Nah, iki elek iki. Julukan-julukan yang bagus. Anak koncone rada ireng dijuluki dandang gosong. Nah, ini ya tidak boleh kalau seperti itu. Harus julukan-julukan yang bagus. Kemudian beliau ini sebetulnya masuk Islamnya itu agak telat, akan tetapi Masya Allah, walaupun beliau masuk Islamnya agak telat, yaitu di tahun 7 Hijriah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dapat 7 tahun, Sayyidina Abu Hurairah baru datang kepada Nabi. Saat itu Nabi berada di perang Khaybar, berjihad di Khaybar. Beliau Abu Hurairah datang ke Nabi dan masuk Islam kepada beliau. Masuk Islam di hadapan beliau Rasulullah SAW. Mulai masuk Islam itu sampai wafatnya Nabi, beliau selalu berada di samping Nabi SAW. Bahkan beliau termasuk salah satu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang mereka itu tidak punya rumah, tidak punya keluarga di Madinah, tidak punya siapa-siapa, rumah tidak punya, keluarga tidak punya. Akhirnya mereka tidurnya di masjid. Masjid Nabawi saat itu tidak ada atapnya, tidak ada, cuman di pinggir-pinggir aja, tembok-tembok ada, diatapi sedikit, itu dibuat Ashabus Suffah. Mereka berjumlah 80 orang. Dan ini Ashabus Suffah ini termasuk dalil pesantren. Jadi ibaratnya saat itu yang nyantri mondok dengan Nabi, yang selalu mengikuti dan mendekat pada Nabi untuk mencari ilmu di masjid, ya ini 80 orang ini Ashabus Suffah ini. Nah, mereka orang-orang yang mondok di Masjid Nabawi, jumlahnya ada 80 orang. Nah, beliau Sayyidina Abu Hurairah ini ditunjuk oleh Nabi menjadi irrif. Irrif itu ketuanya, ketua pondok. Ditunjuk oleh Nabi menjadi ketua daripada Ashabus Suffah. Ashabus Suffah.
kemudian cerita bagaimana beliau itu bisa hafal hadis yang begitu banyak, yang mana hadis beliau yang diriwayatkan itu mencapai 5.374 hadis. 5.374 hadis. Dan beliau mengatakan hadis yang aku riwayatkan ini baru separuhnya. Masih ada separuh hadis yang belum sempat aku riwayatkan. Tapi akhirnya beliau sudah wafat. 5.374 hadis. Loh kok bisa hafal begitu banyak hadis? Nah, itu ada cerita. Pas Rasulullah suatu ketika tuh beliau pernah bilang, man yabsutu thawbahu hatta afrugha min hadithi thumma yakbiduhu fa innahu laisa yansa syai'an sami'ahu minni abada. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya atau selain ridaknya gitu, dijulurkan ke depan gini, kemudian sampai selesai aku bicara, kemudian dia kembalikan ke tubuhnya, dia genggam itu atau ke dadanya begini, maka semua yang aku ucapkan pasti langsung dia hafal. Benar, Sayyidina Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang perhatian dengan setiap Rasulullah berbicara, beliau tengadahkan pakaiannya, kemudian beliau genggam di dada beliau, dan seketika itu hafal langsung yang diucapkan oleh Nabi tanpa terkurangi sedikit pun. Tanpa terkurangi sedikit pun. Ada beberapa orang yang meragukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dari golongan-golongan luar Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan mereka mencaci sampai-sampai mengatakan Sayyidina Abu Hurairah itu pengarang hadis karena saking banyaknya hadis beliau. Dan hebatnya lagi, hadis ini yang hafal cuman beliau, sahabat yang lain sudah lupa. Beliau masih hafal semua hadis itu. Nah, akhirnya suatu ketika ada yang ngetes itu, ada yang ngetes hadisnya beliau. Pernah Sayyidina Abu Hurairah itu diundang, kemudian disuruh mengeluarkan hadis, ditulis hadis itu, tulis semua. Selesai beliau suruh pulang. Kemudian setelah selesai acara pulang, setelah setahun atau berapa lama itu beliau diundang lagi, disuruh membaca hadis, diminta membaca hadis yang dulu pernah engkau riwayatkan kepada kami wahai Abu Hurairah, yang kami tulis, coba engkau baca sekarang. Subhanallah, dibaca dari awal sampai akhir yang dulu didiktekan oleh beliau, tidak ada satu huruf pun yang keliru. Nah, akhirnya mereka semua mengakui bahwasanya memang Sayyidina Abu Hurairah ini punya kelebihan khusus di dalam menghafal hadis. Dan beliau ijma' ulama, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabus Suffah itu Sayyidina Abu Hurairah dan teman-temannya yang mondok di Masjid Nabawi itu, mereka itu dalam keadaan kekurangan, Pak. Bahkan kebanyakan dari mereka itu pakaiannya cuma satu. Kebanyakan dari mereka tidak punya salin, wala keluarga, wala apa, tidurnya di masjid. Jadi mereka akan tetapi walaupun serba kekurangan, mereka menampilkan seolah-olah orang yang kecukupan. Idza tusibka khasasatun fatajammali. Dan ini termasuk adab. Kalau kita itu kekurangan atau kita itu dalam keadaan kurang, itu jangan menampakkan kekurangan kita. Tampakkan kebahagiaan, tampakkan tetap cukup gitu. Jadi Ashabus Suffah ini Masya Allah, orangnya mereka itu makanan, pakaian serba kurang, tapi kalau orang lihat kayak seger-seger, seperti orang yang sudah kecukupan semua. Masa sampai suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah itu pernah, saking laparnya beliau sampai perut beliau itu diikat dengan diisi batu, diikat pakaian diisi batu di situ untuk menahan perut beliau dari lapar itu. Kuntu asyuddul hajar ala badni minal ju'. Aku dulu tuh sampai pas di Ashabus Suffah, saking laparnya, tidak ada makanan, sampai perutku saya ganjal dengan batu.
Nah, suatu ketika saking nggak tahannya beliau keluar dari masjid, ketemu sama Sayyidina Abu Bakar lewat. Dan Abu Bakar kan kecukupan, kaya, gitu. Ketemu, pura-pura tanya, "Oi Sayyidina Abu Bakar," disapa, pura-pura tanya. "Saya pengen tanya ayat ini itu gimana?" Ayat bertanya tentang ayat suci Al-Qur'an. Padahal beliau aslinya tuh tahu tafsirnya, tahu kapan turunnya, tahu maksud ayatnya, sudah tahu. Tapi pura-pura tanya agar apa? Barangkali nanti Sayyidina Abu Bakar itu pas pergi ini ngajak saya, "Ayo ikut saya." Dikira dia punya rencana seperti itu. Tanya nanti supaya diajak. Pas selesai tanya, selesai. Sayyidina Abu Bakar tidak ngajak, langsung pergi. Sayyidina Umar sama, pura-pura tanya, dijawab Sayyidina Umar. Nah, dia berharap nanti diajak sama Sayyidina Umar. Ternyata tidak diajak juga. Sayyidina Umar pergi. Akhirnya orang yang ketiga datang. Yang tak lain adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum, tahu ini kelaparan, ini tidak betah itu. Nah, saya benar, ayo ikut saya ke rumah. Diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah beliau yang berada di samping Masjid Nabawi. Nah, kemudian sampai rumah, Rasulullah SAW melihat ada satu wadah, satu mangkok gitu dari susu. Nah, Nabi berkata pada ahli baitnya, pada keluarga beliau yang ada di rumah, "Ini susu dari mana?" "Oh, itu susu hadiah dari keluarga fulan wahai Nabi. Tadi ada orang yang ngasih hadiah." Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah pas melihat susu itu, susu itu kan termasuk makanan dan minuman yang paling bagus itu susu. Orang lapar minum susu itu bisa kenyang, karena susu itu selain minuman dia juga berfungsi jadi makanan, bisa kenyang. Susu yang murni ya, susu yang perahan dari kambing atau dari sapi yang masih murni. Nah, itu orang Arab itu susu itu termasuk salah satu makanan favorit. Ketika melihat wadah itu, maka Sayyidina Abu Hurairah mengira akan diberikan sama beliau. Ternyata Nabi malah, Abu Hurairah, kamu datang ke masjid sana, panggil seluruh teman-temanmu untuk datang ke sini. Wah, Sayyidina Abu Hurairah agak, aduh, ini nanti diminum orang 80 dapatnya berapa, sambil jalan mengerutu wes. Tapi diperintah Nabi sudah semuanya dipanggil. Singkat cerita sudah di rumah semua, sudah berada di rumahnya Nabi, duduk semua. Maka Sayyidina Abu Hurairah disuruh Nabi, Abu Hurairah, ini wadahnya ini kasihkan satu-satu biar minum mereka. Subhanallah, dikasihkan orang pertama, diminum terus sampai kenyang, minum sampai kenyang, wes tidak kuat, ganti orang kedua, ketiga, terus sampai selesai 80 orang. Kemudian wadah itu dibawa oleh sahabat Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Nah, tinggal ana sama ente, tinggal saya sama kamu ya Abu Hurairah yang belum minum. Dah, sekarang kamu duduk minum, isyrab, minum lagi, minum sampai kenyang dan beliau tidak kuat lagi sudah. Subhanallah, itu masih ada di wadah itu, masih ada susu yang tersisa, mukjizat dari baginda Nabi SAW. Satu wadah susu bisa diminum kenyang oleh 80 orang lebih. Akhirnya selesai kenyang, tidak kuat, baru dikasihkan, diserahkan sama Nabi, diambil sama Nabi wadah itu dan diminum oleh Nabi SAW. Subhanallah, Rasulullah minumnya yang terakhir, dan bekas dari sahabatnya ini. Bekas sahabatnya minum semua, wadah itu bekas minuman dari sahabatnya. Terakhir Nabi Muhammad meminum dari bekas seluruh para sahabatnya. Menunjukkan ketawaduannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak minum pertama, tidak, suruh minum semua dulu, selesai semua baru beliau minum yang terakhir. Nah, di sini termasuk pelajaran bagi kita, sebetulnya asarul mukmin itu barokah. Bekas dari orang yang beriman itu mengandung barokah. Dan Nabi sering seperti itu. Sahabatnya suruh minum dulu, suruh makan dulu, beliau ngambilnya yang terakhir setelah para sahabatnya. Kalau zaman sekarang kan beda lagi ceritanya, Masya Allah, minuman bekas temennya sesama muslim itu loh. Nek wis bekas aqua atau minum air mineral, mereknya macam-macam, itu kalau sudah bekas orang tidak diminum, dibuang semua sudah.
Kalau zaman Nabi minuman itu malah satu wadah diminum bareng untuk saling mengambil keberkahan di antara mereka. Itu di zaman Nabi SAW. Nah, karena kita itu di zaman akhir, kadang-kadang yang masuk ke otak kita informasi-informasi yang tidak sesuai. Oh, itu ada kumannya. Oh, itu bekas orang itu nggak bagus. Bekas orang itu tidak bagus, kuman dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang anak-anak kita dengan anak kecil itu jijik dengan bekas-bekas itu. Tidak mau sudah. Kalau sudah bekas tidak mau. Padahal ajaran Nabi itu sebaliknya. Bekasnya orang yang beriman itu ambilan makanan. Itu adalah semakin banyak yang minum, yang makan di situ, maka semakin Allah menurunkan berkeberkahan yang banyak di makanan atau minuman tersebut. Makanya ini termasuk salah satu sunnah Nabi yang sudah terbengkalai di zaman akhir. Minum bekas dari temannya sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, itu sudah jarang sekali dilakukan. Kalau di pondok itu makan satu nampan bareng nasinya, jadi podo-podo bekas mengambil keberkahan masing-masing. Cuman repotnya zaman sekarang itu mau praktek sunnahnya Nabi bekas-bekas itu, kadang kita juga khawatirnya apa? Yaitu tadi khawatirnya kalau bekas dari orang yang merokok. Nah, merokok itu anggap hukumnya makruh lah. Akan tetapi secara medis kan memang itu ada kuman dan berbahaya. Kalau untuk yang merokok monggo. Tapi kalau kita yang tidak merokok, bekas dari orang yang merokok, nah itu kalau bisa jangan, karena memang rokok itu ada bahaya tersendiri, ada bahaya tersendiri. Walaupun hukumnya makruh dan seterusnya. Walhasil ala kulli hal intinya, Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk saling mengambil keberkahan, saling mengambil bekas dan doa dari masing-masing. Karena Allah itu memberikan rahasia di antara orang beriman itu beda-beda. Kadang si A dia punya rahasia keberkahan dari Allah yang tidak dimiliki oleh si B. Si B tidak punya keberkahan yang dimiliki oleh si C dan seterusnya. Karena itu Rasulullah ngajari kita untuk saling mengambil keberkahan, untuk saling mengambil doa. Sebagaimana Sayyidina Umar diperintah sama Sayyidina Ali, itu kan derajatnya sahabat, diperintah oleh Nabi kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta doa sama dia. Katakan sama dia, aku Rasulullah, salam sama dia, salam untuknya, dan nanti kalau kalian berdua ketemu sama dia Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, minta doa sama dia. Padahal Sayyidina Umar, padahal Sayyidina Ali, tapi disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni yang mana beliau derajatnya di bawah Sayyidina Umar, derajatnya jelas di bawah Sayyidina Ali, bukan sahabat kok. Di sini menunjukkan ajaran Nabi yang begitu luar biasa, akhlak terhadap sesama, bahkan walaupun dalam minuman, dalam makanan sekalipun, tetap kita ambil keberkahan dari sesama orang Islam. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah itu pernah beliau mengatakan usibtu thalatha masaiba fil Islam. Mautun Nabi wa qatlu Utsman wal Mizwad. Aku ini selama jadi orang Islam, setelah masuk Islam, aku itu tertimpa 3 musibah. 3 musibah yang tidak bisa aku lupakan. Apa itu wahai Sayyidina Abu Hurairah? Mautun Nabi, wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah itu musibah terbesar dalam hidupku. Kemudian wa qatlu Utsman, dan terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ketika jadi khalifah dibunuh, wafatnya beliau itu musibah terbesar bagiku. Dan yang ketiga, ini yang unik. Mizwad. Aku kehilangan Mizwad. Sahabat heran, teman-teman beliau heran. Wamal Mizwad, apa itu Mizwad yang kau maksud? Maka beliau menceritakan, dulu ketika kami bersama Nabi dalam sebuah safar atau bepergian, maka beliau berkata kepadaku, hal ma'aka syai', wahai Abu Hurairah, apakah kamu punya sesuatu? Maka aku jawab, tamarun fi Mizwad. Aku punya, wahai Nabi, aku punya tamar di dalam Mizwad. Mizwad itu wadah untuk bekal.
wadah bontot. Nah, ini ada tamar oleh Nabi di mizwat ini, wadah bontot ini. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan ji'bi, bawa sini. Kemudian beliau mengeluarkan tamar atau korma yang ada di dalamnya. Nah, dalam riwayat itu ada 20 korma di dalam tersebut. Kemudian Nabi membaca bismillah dan berdoa. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, udul jas asra. Sudah, itu panggil semua teman-teman pasukan itu. Semua suruh sini, suruh ngambil 10 dari wadah itu, diambil. Semua pasukan sahabat yang dibawa Nabi saat itu ketika istirahat dalam jihad ya. Diambil 10 semuanya 10 sampai semua pasukan ngambil di dalam wadah tadi tidak habis-habis. Di dalam bekal tadi tidak habis. Kemudian Nabi ngomong sama Sayyidina Abu Hurairah, "Idza aradta an ta'khudha min shay'an fakhudh wa la takubbuhu." Jika kamu ingin wahai Abu Hurairah mengambil kurma, mengambil sesuatu dalam wadah ini, ambil loh. Tidak akan habis itu isinya. Subhanallah, kata beliau, aku itu akaltu minhu akthar min mi'atai wasak. Aku itu makan dari wadah itu sudah lebih dari 200 wasak. Satu wasaknya itu 150 kilo kurang lebih. Ini 200 wasak. Berapa nih berarti? 150 kali 200. Aku sudah makan dari itu, tidak pernah habis pada itu. Mukjizat dari Nabi SAW. Dibawa beliau ke rumah, serumah beliau makannya dari situ. Ajaib mukjizatnya Nabi SAW. Kemudian wadah ini suatu ketika dicuri oleh orang dan hilang. Ini musibah yang terbesar yang ketiga bagiku, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikasih hadiah Nabi itu, dibawa beliau. Kamu kalau melapar apa ngambil dari sini, tidak bakalan habis sampai hari kiamat. Malah hilang. Ini dicuri sama orang. Dan beliau sudah makan 200 wasak. Satu wasaknya 150 kilo kurang lebih. Beliau ini terkenal di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali riwayat tentang kehidupan beliau. Ada satu orang datang ke beliau, karena Sayyidina Abu Hurairah ini terkenal soleh di antara para sahabat. Ada orang datang, ud'u li ibni, wahai Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, doakan anakku, karena aku khawatir anakku sekarang dalam keadaan bahaya. Anaknya ini seorang pelaut. Saat itu cuaca jelek, badai laut luar biasa. Maka kata Abu Hurairah, ala adulluka ala ma huwa anfa'u laka min du'ai wa anjahu wa asra'u ijabah. Kamu mau minta doa saya atau aku beritahu amalan yang lebih cepat, lebih bermanfaat dan lebih bisa menyelamatkan anakmu dan cepat diijabahi oleh Allah? Maka bala, iya. Apa itu yang berarti? Tasaddaq bi sadaqatin tanwi biha najata waladik wa salamata ma'ah. Yaitu apa? Kamu sedekahlah dengan sedekah semampumu, sedekah terbaik semampumu, kemudian niati agar anakmu selamat dan seluruh yang bersamanya selamat. Oh begitu, iya. Stop, selamat anakmu. Diamalkan sama dia, sedekah semampunya, terbaik dia keluarkan semampunya, diniati anaknya yang di tengah laut selamat. Subhanallah, saat itu anaknya yang di tengah laut dalam keadaan genting, kapalnya hampir tenggelam. Tiba-tiba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dan yang ada di kapal itu melihat ada sekelompok manusia berpakaian putih-putih gitu. Berpakaian putih-putih dan menuntun kapalnya itu sehingga mereka semua sampai selamat. Dan ini adalah diambil dari sabda Nabi, innal bala la yatakhattas shadaqah. Sesungguhnya bala itu
tidak bisa melangkahi menembus pagar sedekah. Caranya seperti itu. Kalau kita punya hajat, pengen selamat, pengen apa, sedekah dan diniati, ya Allah saya sedekah ini untuk ini. Insya Allah itu adalah sebagai amalan yang luar biasa yang pernah diajarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah karena memahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah dengan diniati hajatnya apa itu jauh lebih cepat daripada doa siapapun. Lebih-lebih untuk perlindungan. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah ini beliau wafat di umur 78 tahun. Sampai tua gitu beliau, umur beliau 78 tahun, dan beliau dimakamkan di Baqi', pemakaman Baqi' yang sekarang ada di mana niku, Madinah napa Mekah niku sing pun haji. Baqi' niku mesti Mekah nggih. Madinah nggih, di Madinah. Baqi' itu permakaman banyak sahabat yang dimakamkan di situ. Adapun kalau ada yang mengatakan kuburnya Sayyidina Abu Hurairah bukan di Baqi', itu tidak ada dasarnya. Yang benar makam daripada Sayyidina Abu Hurairah itu berada di Baqi' bersama para istri Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain yang dimakamkan di pemakaman Baqi' tersebut di Madinah sana. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari beliau, dan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Dengan mendengar cerita dari para sahabat Rasulullah, kita mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Amin Allahumma amin. Dan termasuk sebagian daripada hikmahnya, hikmah tadi itu Ahlus Suffah itu orang-orang yang bisa menutup diri dari kekurangan. Jadi mereka kurang tapi nggak ketok nek kurang. Banyak sahabat yang tidak menyangka, dikira sudah cukup makannya dan seterusnya. Itu kalau memang orang-orang yang imannya kuat. Orang-orang yang imannya kuat itu seperti itu, menutup kekurangan dengan penampilan yang seakan-akan cukup. Akan tetapi kalau kita tahu memang orang-orang itu saudara-saudara kita itu kekurangan, maka kita wajib untuk membantu. Lebih-lebih sekarang musibah gunung Semeru meletus, masya Allah. Nah itu yang punya harta atau minimal kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang terkena daripada letusan gunung Semeru. Ada korban juga, itu ada yang jadi korban, semoga ditulis syahid oleh Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal baiknya, dan semua amal kesalahan diampuni oleh Allah. Keluarga yang masih hidup diberi ketabahan, dan yang selamat semoga diberi kesabaran dan ketabahan, serta kita berdoa semoga mereka semua diberi keteguhan hati, keteguhan iman, dan jangan sampai terjadi di antara mereka saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka di saat kena musibah ada orang-orang yang memanfaatkan suasana seperti ini, karena banyak terjadi. Saya pernah diceritai guru saya sendiri, kalau ada gunung meletus bencana alam itu banyak terjadi juga orang yang bantu dari agama lain, tapi mereka bantu pakai syarat, kamu saya bantu begini, rumahmu tak bangunin, tapi syaratnya masuk agama kami. Itu ada nih. Karena itu semoga relawan dari kaum muslimin yang ada di sana diberi kekuatan bisa menjangkau semua saudara-saudara kaum muslimin, dan tidak sampai terjangkau orang-orang yang seperti itu. Semoga diamankan semua iman mereka, diberi keteguhan, kesabaran, dan kita doakan semoga negeri kita diberi keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala diniyah wa ala kulli salihah syamilah hairati dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada satu riwayat, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang Islam kok dengar musibah di sana, ada umat Islam kena musibah, tidak ada rasa apa-apa di hatinya, berarti dia tidak termasuk orang Islam. Bahaya maksudnya. Anak orang Islam kena musibah, minimal kita doa, kirim Fatihah, doa semoga selamat semua.
Kalau tidak ada perhatian sama sekali, maka kalau kata Rasul falaysa minhum, berarti dia tidak termasuk orang Islam. Artinya di situ Nabi, wong Islam nek enek sing susah ikut susah, harus merasakan susah mereka walaupun minimal dengan doa. Karena itu kita tadi baca Fatihah supaya kita termasuk benar-benar umatnya Nabi yang saling peduli, minimal dengan doa. Yang punya harta monggo disalurkan, mungkin bisa lewat rekening dan lain-lain. Ada, saya punya rekeningnya, kalau pengen transfer nanti bisa hubungi saya WA, nanti saya berikan nomor rekening teman-teman kita yang ada di sana. Dan itu amanat, insya Allah, bukan tipuan, bukan. Tapi itu dari sumber yang benar-benar ada relawan teman-teman kita yang ada di sana. Ya. Yang pengen nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya kirimi nomor rekeningnya langsung sampai transfer sendiri ke sana. Jadi jangan lewat saya, langsung aja ditransfer sendiri. Bagi yang ingin bantu dengan harta minimal tadi itu kita doakan, ya, semoga diberi dijaga oleh Allah semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.